Silverstone seringkali dianggap sebagai sirkuit yang menuntut tenaga mesin absolut. Dengan lintasan sepanjang 5.900 meter, sirkuit ini didominasi oleh lintasan lurus panjang yang memungkinkan motor Moto3 mencapai limit kecepatan maksimalnya. Namun, mari kita bedah datanya secara objektif yuk seperti biasanya. Apakah benar sirkuit ini hanya tentang kecepatan mesin, atau justru sasis yang memegang kendali utama? Hari ini kita akan menganalisis telemetri dari Grand Prix Inggris 2026 dan akan memetakan secara faktual bagaimana Veda Pratama dapat memanfaatkan geometri Honda NSF 250RW untuk bersaing di tanah Britania pekan ini. Langsung aja kita gaspol karena video ini singkat namun padat akan informasi analisis mendalam. Yuk langsung aja, nggak usah basa-basi lagi, gaspol. Segmen 1. Anatomi Silverstone, mesin versus sasis. Sirkuit Silverstone adalah ujian komprehensif bagi semua perwarupa balap. Lintasan lurus seperti hanggar straight di sektor 2 awal ini jelas menguntungkan motor dengan akselerasi atas yang kuat untuk skenario slipstream. Namun, waktu krusial justru ditentukan di sektor yang menuntut kecepatan pergantian arah. Seperti rangkaian tikungan Maggots menuju Keppel di sektor 1. Disinilah sasis Honda NSF 250RW bekerja optimal. Kestabilan geometri Honda memungkinkan pembalap untuk membawa kecepatan menikung atau corner speed yang lebih tinggi tanpa membuat ban kehilangan daya cengkram secara prematur. Motor yang kencang di trek lurus tidak akan berguna jika sasisnya membuang waktu di sektor teknikal ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk segmen satunya guys. Kita langsung masuk ke segmen keduanya yuk. Membaca data telemetri 2025 Taiyo Furusato. Untuk memahami kapasitas maksimal Honda di sirkuit ini, kita menunjuk pada data resmi balapan tahun 2025, seperti yang kemarin sudah kita ulas. Tapi saat ini kita akan fokus dan benar-benar mengupas bagaimana fakta di lapangannya. Faktanya menunjukkan bahwa Honda tidak tertinggal sebetulnya lur. Pembalap Honda tim Asia Taiyo Furusato di tahun 2025 silam mencatatkan fase lap di balapan tersebut pada putaran ke-14 dengan waktu 2 menit 10,794 detik. Mengungguli catatan waktu putaran seluruh armada KTM kala itu. Yang menarik di sini adalah waktu putaran tercepatnya ini ia torehkan ketika di akhir game atau saat balapan menyisakan beberapa lap saja. Tentu ini menjadi inputan yang jelas wajib diambil oleh kepala mekanik Veda yakni Nico. Kenapa? Karena data ini bisa dijadikan acuan untuk bagaimana Veda berusaha mempelajari manajemen degradasi ban dengan karakter NSF 250RW-nya di salah satu lintasan terpanjang di kalender MotoGP ini. Modal ini menjadi tambahan data untuk Veda Pratama. Bagaimana ia bisa mensiasati sirkuit yang menuntut fleksibilitas corner dan juga memiliki karakter mengalir. Sehingga putaran kecepatan yang stabil akan sangat menentukan siapa yang akan jadi juara di pekan ini. Furusato kala itu mencatatkan kecepatan puncak 236,3 km per jam dan ia menyelesaikan balapan sejauh 15 putaran dengan selisih waktu hanya 4 detik dari pemimpin balapan yakni Jose Antonio Rueda. Data ini diperkuat oleh performa Luca Luneta sesama pengguna Honda yang mencetak kecepatan 236,8 km per jam dan berhasil mengamankan podium ketiganya. Angka telemetri ini mengkonfirmasi satu hal. Honda NSF 250RW memiliki kapasitas mekanis yang sangat relevan untuk menjaga ritme jarak panjang atau long run di Silverstone. Data ini juga cukup untuk kita bisa melihat bagaimana potensi Veda Pratama nanti di akhir pekan ya. Lanjut ke segmen ketiga yuk. Segmen 3, proyeksi performa Veda Pratama di akhir pekan ini. Dengan berbekal data objektif tersebut, kita bisa memproyeksikan pendekatan taktis Veda Pratama akhir pekan ini. Veda dikenal dengan kedisiplinannya menjaga momentum mesin dan juga efisiensi jalur balap yakni racing line-nya. Layout Silverstone akan merespon positif gaya berkendara tersebut. Fokus utama Veda dan juga tim mekaniknya terutama Mas Nico nih adalah meracik setup suspensi depan yang mampu menahan pengereman keras, sekaligus menjaga kelincahan motor saat berganti arah. Veda tidak perlu memaksa motornya untuk mencari keunggulan di lintasan lurus murni.
Strategi matematisnya adalah membuntuti grup terdepan di area lurus menggunakan slipstream dan mengeksekusi manuver mendahului overtaking di zona pengereman teknikal. Dan key point ini sekaligus bisa memberikan data dan juga feedback bagi Veda Pratama nanti ya. Kesimpulannya apa nih Lur? Kesimpulannya, Grand Prix Inggris bukanlah balapan yang ditentukan semata-mata oleh dominasi spesifikasi mesin pabrikan. Yang mana seperti yang kalian lihat di layar ya. Yang pertama itu adalah sasis responsif, yang kedua manajemen slipstream, dan yang ketiga pace konstan. Dari rentan kerja ban yang optimal sejak sesi latihan bebas 1, eksekusi strateginya jelas di hari Minggu akan sangat patut untuk diantisipasi oleh pembalap top 5 nantinya. Kita akan terus memantau perbaruan data waktu di setiap sesinya, jadi jangan sampai kalian lupa dan selalu ingat bahwa data konten yang bisa kita berikan itu adalah berbasis data dan juga berbasis faktual. Jadi kalau kalian pengen tahu bagaimana kelanjutan sepak terjang Veda Pratama, kelebihan dan kekurangan Honda, dan bagaimana mechanical grip atau mechanical hal lain yang terkait dengan balapan roda motorsport, terutama di Moto3, ya di MGP aja ya. Coba menurut kalian, apa yang mau kita bahas untuk next segmen untuk menemani perjalanan jelang GP Inggris ini? Tulis komentar kalian di bawah, dan juga kalau kalian mau apresiasi kita boleh banget traktir kopi di link deskripsinya ada di pin komen ya di Sosiabas MGP ID. Salam olahraga dan ciao.